Ibu-ibu di dapur berteriak karena harga beras naik toh. Harga beras naik melompat. Beta dengan ibu kadang-kadang duduk dan bercerita begini. Katong saja yang sedikit gaji merasa berat karena kenaikan harga barang. Apalagi orang yang hidup pas-pasan. Apapun kesulitan hidup yang kita jalani di saat ini, kasih Tuhan itu senantiasa nampak. Kasih Tuhan itu senantiasa kita nikmati dalam sepanjang kehidupan kita. Dan di saat ini jemaat Tiakur dalam kondisi krisis ekonomi bangsa yang menimpa kehidupan kita semua, ternyata orang jemaat Tiakur tidak menjadi pengemis di jalan. Selamat pagi dan shalom. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Pulau-Pulau Leti Moalakor, Jemaat Tiakur Jalan Tiakur. Warta Jemaat nomor 16 garing KLM datar JTK garing A.8 garing 3 garing 2024. Majelis Jemaat GPM Tiakur menyambut dengan sukacita semua warga jemaat yang menghadiri kebaktian di saat ini, terutama Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian dengan kami di tempat ini. Simpati kami kepada semua warga jemaat yang mengalami pergumulan-pergumulan berat, serta turut bersukacita atas limpahan berkat Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari warga jemaat. Marilah kita mengikuti warta jemaat kebaktian saat ini. A. Berita pelayanan. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta Yohanes Collins STH. Kebaktian saat ini menggunakan tata kebaktian Minggu Sengsara ke-6. Pembacaan Alkitab Matius 27 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Nyanyian pujian yang digunakan saat ini adalah nyanyian dua sahabat lama. Kebaktian Minggu 24 Maret 2024 menggunakan tata kebaktian Minggu Sengsara ke-7 sekaligus perhaliran. Nyanyian yang digunakan disesuaikan. Disampaikan kepada umat bahwa kebaktian Minggu tanggal 24 Maret 2024 di Gedung Gereja Eliora dan Gedung Gereja Teofani akan dilaksanakan peneguhan anggota sidi gereja baru Jemaat GPM Tiakur. Disampaikan kepada umat bahwa Universitas Kristen Indonesia Maluku UKIM membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun 2024 pada fakultas 1. Fakultas Teologi, 2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 3. Fakultas Teknik, 4. Fakultas Ilmu Komputer, 5. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 6. Fakultas Kesehatan, 7. Fakultas Hukum, dan Pasca Sarjana, program Magister Teologi Kristen Protestan S2, dan program Doktoral Teologi S3. Informasi terkait persyaratan pendaftaran dan informasi lebih jelas bisa dapat di tempat pendaftaran, yaitu kantor Klasis GPM Pulau-Pulau Leti Moalakor di Tiakur pada setiap jam kerja pukul 8.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Timur. Disampaikan kepada umat bahwa untuk kedua kalinya dibacakan nama pasangan calon suami istri atas nama Saudara El Karis Latu Harhari dengan Saudari Natasha P.V. Thomas. Pergembalaan akan dilakukan hari Selasa
19 Maret 2024 pukul 10 waktu Indonesia Timur. Disampaikan kepada umat bahwa Ketua Majelis Jemaat dan 3 orang pendeta jemaat sedang mengikuti sidang klasik di Jemaat GPM Batimiau dari tanggal 16 Maret sampai 20 Maret 2024. Dan untuk proses pelayanan ke depan akan dilayani oleh majelis pendamping di unit-unit pelayanan. Disampaikan kepada umat bahwa untuk kedua kalinya akan dibacakan nama-nama calon sidik Gereja Jemaat GPM Tiakur sejumlah 100 orang. Alia Hergilen Maloki, Alfa Kriset Keleduan, Angel Alvina Hayer, Ariover Laritmas, Ade Victor Wakano, Ayub George Hurulean, Amelina Tina Kilikili, Arniles Sairkei Sorei, Alicia Novita Bou, Angeli Lotusiera, Aram Hart Lekio Happy, Aldio Nixon Paisina, April Absel Pomeo, Ardiles Mose Mawetars, Alvin Geovencer Ahab, Alfonsina Maupula, Apriliani Anidla, Agung Jonas Narwadan, Bren Hart Rehata, Brusri Rupilele, Bren Alinda Wariaka, Boni Yosef Saili, Chris Dani Ketiaru, Krismendo Natalio Pariuri, Kafu Martin Imapuli, Corlina Rahawarin, Krisye Soleman Leunupun, Delson Nafri Lekatompesi, Debbie Patiwalapia, Delmores Letelai, Dilano Tigrisio Samloi, Esmi Junesa Woriwun, Eklovina Baker, Eklovina Woriwun, Elda Reimasa, Edwin Latuswai, Elkris Latu Harhari, Vin Liane Miru, Francisca Yulita Rahail, Farel Marnex Tiau, Ferderica Hematang, Gita Kristi Natalia Kelmaskosu, Herman Alfa Terlir, Hengki Dahoklori, Ina Yulia Ana Sorei, Ina Iadona Leha, James Paulus Laimeriwa, Jason Habel Unwawirka, Linda Angelika Leha, Jack Fritz Lon Tipak, Jevon Slamta, Juliet Septori, Julio Leinen Unwawirka, Caleb Salmon, Karunia Konstansia Maria Maudara, Kresvian Resat Umkeketo, Kristina Rati Udiata, Laudri Wiliano Ratu Dalkati, Linda Huberta Kahil, Martin
Inoketi Dawson Pelmelay, Marice Cornelia Ingriani Yatupun, Marco Jonathan Binendik, Meilani Tilukai, Medlin Bastian, Melvin Satiawi, Mina Rafalia Saloi, Milen Unamehopa, Nada Mislita Sakarias, Nikita Tipak, Noga Rangkoratat, Otniel Julian Saruna, Patricio Cornelis Samloi, Paulina Uniberiwa, Putri Setianingsi Lakupali, Raven Yeremias, Revalino Labobar, Rifenli Wasna, Rianti Kristiani Hiwi, Richard Kristensen Uniplaita, Senri Agustinus Letelai, Selvi Adrianus, Sinyo Elison Baker, Shinda Siana Miru, Sri Beatrix Tahalea, Silya Ivana Solmeda, Sony Jovinter Wolonteri, Solvianus Mine Koliaan, Sudiang Rini Romkeni, Shanebeka Kolwai, Tabita Orno, Topilus Laiurni, Tiomarens Payara, Yosita Marlina Kelbulan, Yosef Bari Waremra, Yohanis Leterulu, Juliana Lerik, Juliana Batbual, dan yang terakhir Yulfandri Mary Tarekar. B. Berita keuangan. Saldo kas tanggal 9 Maret 2024 Rp31.336.677. Jumlah pendapatan tanggal 10 sampai 16 Maret 2024 Rp55.273.000. Jumlah pengeluaran tanggal 10 Maret sampai 16 Maret 2024 Rp15.429.000. Saldo kas tanggal 16 Maret 2024 Rp71.180.000. Saldo base pembangunan tanggal 2 Maret 2024 Rp24.549.000. Jumlah pendapatan tanggal 3 Maret sampai 9 Maret Rp853. Jumlah pengeluaran tanggal 3 sampai 9 Maret 2024 Rp9 juta. Saldo base pembangunan sampai tanggal 9 Maret 2024 Rp16.449.000. Demikian warta jemaat GPM Tiakur di saat ini. Atas perhatian warga jemaat, kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua dan selamat mengikuti kebaktian. Tiakur 17 Maret 2024, Majelis Jemaat GPM Tiakur, Ketua Pendeta Nyonya F. Lawa MSSI, Sekretaris Penatua Erik W. Talakua.
Jemaat nyanyikan nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 3 bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Jawab atas panggilan Tuhan. Ku dengar Tuhanku, Kau panggil, marilah, kelak dengan darah yang kudus, jiwamu sucilah. Ya Tuhan, yang keji dengan darah yang kudus, kelak disucikan terus. Ku datang penebus, ku sakit dan lelah, kuatkan dan sembuhkanlah hatiku yang lemah. Ya Tuhan, hati yang keji dengan darah yang kudus, kelak disucikan terus. Mari kita melayakan ibadah ini. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 11 baitnya yang pertama. Jangan lupa nama Tuhan. Jangan lupa nama Tuhan yang benar, yang teguh. Nama itu perteduhan bagi jiwa yang keluh. Indahlah namamu, perlindungan yang teguh. Indahlah namamu, perlindungan yang teguh. Bersyukurlah kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmurlah bagi Tuhan yang maha tinggi. Apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap, dan baik hamba maupun orang merdeka, Tuhan tetaplah Tuhan yang adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya, yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ia tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Mereka yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan. Oleh sebab itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan dalam ketaatan,
kepada Tuhan. Menyanyikan nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 170, baitnya yang pertama, Sandar pada Tuhan. Betapa baik dan senang bersandar padamu di dalam pencobaan. Kau angkat isapku. Serahkan diri, susah mukna. Serahkan diri, susah mukna. Saudaraku, derita Yesus tak lepas dari pengkhianatan dan ketidakadilan yang diperagakan oleh manusia. Ia dikhianati oleh Yudas, muridnya, dan dijatuhi hukuman mati melalui konspirasi kekuasaan. Tak dapat disangkal bahwa mereka yang memiliki kekuasaan, kekayaan, bahkan kecerdasan telah turut menyebabkan terjadinya penindasan atas hak-hak kehidupan. Bila sampai hari ini ada di antara kita mempraktekkan kejahatan berwajah ketidakadilan tanpa rasa bersalah, maka marilah kita memohon pengampunan dan kekuatan dari Tuhan sebelum terlambat dan menyesal, seperti yang dialami oleh Yudas. Menyanyikan 2 Sahabat Lama nomor 32, baitnya yang pertama, Persembahan Hati. Bilang padaku hari ini barang yang patut ku beri. Hati berdosa begini, bolehkah Tuhan teradili?
meski dosamu pun banyak, Tuhan sucikan bersih hati yang Engkau hayangkan, hendak membawa dan beri hati yang Engkau hayangkan, hendak membawa dan beri. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Menyanyikan nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 148 baitnya yang pertama. Ada seorang pelepas cakaplah. Ada seorang pelepas cakaplah yang suka tolong dilepas cakaplah, dan jika jalanmu leku telah Dia bimbing dan teluh, yang sudah dan yang adalah cakaplah, 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 yang sudah dan yang adalah cakaplah. Bapak Ibu disilakan berdiri. Saudara-saudari, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju serahkan keadilan, dan lakukanlah sesuai kehendak Tuhan bagi sesama dan ciptaan yang lain, sebagai orang-orang yang menikmati keadilan Tuhan. Menyanyikan nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 93 baitnya yang pertama. Sekarang malam telah lenyap. Sekarang malam telah lenyap dan diganti siang terang. Lenyaplah takutku genap, hatiku merasa senang. Sukacita dalam dunia, bus ke surga yang batang. Ku jadi milik Tuhanku, hai betapa indahnya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, di pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan oleh Lembaga Pembinaan Gereja Protestan Maluku. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Matius pasal 27 ayatnya yang pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membacakan firman Tuhan di saat pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kuasai kehidupan kami dengan Roh-Mu yang kudus,
agar firman yang sebentar kami baca dan kami dengarkan di saat pagi hari ini menjadi bagian dalam seluruh kehidupan kami dan mampukan kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami bisa melakukan firman Tuhan ini di sepanjang kehidupan kami dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita di pagi ini terambil dari Matius 27 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 yang berbunyi, Yesus diserahkan kepada Pilatus. Kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk, untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman Tuhan, firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel, dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di saat ini. Hosiana, Hosiana. Salam. Apa kabar? Apa yang baik? Ya? Hidup yang kita jalani saat ini tentu tidak selamanya baik. Mungkin saja orang yang masuk dalam kebaktian ini karena mengalami begitu banyak tantangan dan persoalan-persoalan hidup, dan oleh karena itu ia ingin menyenangkan dirinya untuk mendengarkan firman Tuhan dalam kebaktian ini. Sebab apapun terjadi bahwa hidup yang kita hadapi dari waktu ke waktu bagaikan ombak dipanggil ombak. Satu masalah selesai, datang lagi masalah yang lain. Atau orang sebut dengan hidup yang kita jalani saat ini bagaikan sudah jatuh tertimpa. Sudah jatuh tertimpa, masalah belum selesai, sudah ada masalah yang lain. Pertanyaan balik, mengapa Bapak Ibu bilang baik? Bukankah hidup ini penuh dengan tantangan? Tetapi betapa paham benar apa yang disampaikan tentang baik itu bukan sesuatu yang biasa-biasa terjadi. Tetapi jawaban baik itu tentang lahir, yaitu lahir dari iman
Bapak dan Ibu, bahwa apapun kesulitan dan tantangan hidup yang kita hadapi di setiap waktu, tentu tidak memisahkan kita dari kasih Kristus. Di situ kita bilang, Yesus itu baik. Amin. Apapun kesulitan hidup yang kita jalani, Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Ia selalu menuntun kita pada jalan kebenaran dan keadilan. Ia senantiasa memberkati kehidupan kita. Dan disitulah kita mengatakan, baik karena Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang baik. Saudara-saudara jemaat yang beta kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Indonesia saat ini tentu tidak sedang baik-baik saja. Terutama dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi bangsa, diakibatkan karena terjadinya inflasi yang mengakibatkan seluruh kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang luar biasa. Ibu-ibu di dapur berteriak karena harga beras naik toh. Harga beras naik melompat. Beta dengan ibu kadang-kadang duduk dan bercerita begini. Katong saja yang sedikit gaji merasa berat karena kenaikan harga barang. Apalagi orang yang hidup pas-pasan. Kadang-kadang kita berpikir begitu. Tetapi saudara-saudara jemaat yang beta kasihi dalam Tuhan Yesus, apapun kesulitan hidup yang kita jalani di saat ini, kasih Tuhan itu senantiasa nampak. Kasih Tuhan itu senantiasa kita nikmati dalam sepanjang kehidupan kita. Dan di saat ini jemaat Tiakur, dalam kondisi krisis ekonomi bangsa yang menimpa kehidupan kita semua, ternyata orang jemaat Tiakur tidak menjadi pengemis di jalan. Ternyata jemaat Tiakur, bahkan kita semua tidak mengais sisa-sisa makanan di jalan karena kelaparan. Dan beta sudah 6 hari di sini, beta jalan keliling, beta senjumpa ada orang yang menada tangan karena lapar. Itu menunjukkan bahwa berkat Tuhan itu melimpah bagi negeri ini. Berkat Tuhan itu sangat nyata bagi umat, tetapi juga bagi seluruh ternak-ternaknya. Kemarin beta dengan pesawat beta jumpa di kerbau ya di jalan. Semua kerbau itu dengan badan besar-besar. Bahkan ada satu kerbau beta tanya ketua klasis, besar sekali, lebih besar dari beta. Sekitar besar sekali, dan beta bilang itu harga berapa? Ini sekitar 15 juta, luar biasa itu. Dan ini bukan hal yang biasa-biasa. Ini hal yang biasa bagaimana Tuhan menyatakan berkat-Nya ketika kita dihadapkan dengan segala masalah dan tantangan-tantangan kehidupan. Dan oleh karena itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak ada pilihan lain. Apapun kesulitan yang kita hadapi, kita tetap bersyukur. Sebab di situ ada jalan yang disiapkan oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di balik itu, dengan kondisi yang kita hadapi saat ini memungkinkan kita ataupun kita harus peka terhadap kehidupan rumah tangga. Kita harus berhikmat memanage seluruh kebutuhan rumah tangga dengan baik. Bagaimana kita mengerjakan berkat yang diberikan oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan dengan sebaik mungkin. Kata kasarnya, jangan buang-buang berkat. Yang mau beta katakan adalah mari kita berusaha untuk mengatur kebutuhan rumah tangga dengan baik. Karena itu, bagi yang biasa
minum cap tikus yang berlebihan, harus kasih kurang karena harga minuman keras naik. Karena itu, ibu-ibu yang adalah bendahara dalam kehidupan rumah tangga harus menata keuangan rumah tangga dengan baik. Jangan lihat Lazada kagelai so pencet pesan. Oh, di sini ada pesan Lazada kasih. Atau jangan lihat barang manual kagelai suka keluar. Akhirnya gaji belum terima gaji bulan ini habis. Ini tentu kita harus jaga baik-baik. Bagi suami-suami, bapak-bapak yang biasa merokok 1 hari 5 bungkus, itu harus kasih kurang. Untuk hal ini, beta punya pengalaman. Suatu ketika beta jadi pendeta, ini sudah jadi pembahat, tapi waktu masih pegang jemaat, ada seorang ibu datang mengeluh. Beta bilang, ibu kenapa? Dia bilang, bapak tolong apa? Beta pun suami ini bisa atur lain. Beta pikir suami itu melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya. Masalahnya apa? Tuang ngana. Beta pun suami, dia merokok 1 hari 5 bungkus. Kom beta duduk kali, dalam 5 tahun, katong so bisa beli mobil 1. Bayangkan, jadi dia hitung 30.000 harga rokok dikali 5 dikali 30 1 bulan dikali 12 dikali 5 itu 270 juta. Dia bilang, bayangkan itu. Lalu beta tanya begini, ibu sudah menikah berapa tahun? Dia bilang sudah 25 tahun. Bayangkan, dia bilang bayangkan kalau katong kumpul-kumpul dalam 25 tahun, katong pun mobil sudah ada 5 unit dalam rumah. Kita dalam hati, ibu ini boleh lah. Dia pun perhitungan. Akhirnya beta bilang begini, bupati saja, gubernur saja, punya mobil pribadi belum tentu dapat 5. Kalau 5 itu KPK pasti usut itu. Lalu beta tanya begini, jadi ibu mau kasih stop suami merokok supaya ibu bisa beli mobil? Dia bilang, ini contoh saja. Ini contoh saja. Ibu ini boleh lah, tapi dia bilang, tapi kalau katong gunakan dengan sebaik-baik, berarti katong bisa bangun rumah, iya toh? Katong bisa kasih sekolah anak-anak. Jadi dialihkan di situ dan seterusnya. Itu baru rokok, belum lagi minuman. Sekarang dalam realitas seperti ini beta tanya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu jujur, apakah ada suami-suami yang isap rokok dalam 1 hari 5 bungkus? Ada kesen? Ibu-ibu 4 bungkus ada? Yang suaminya merokok 1 hari 4 bungkus ada? 3 bungkus ada? Dongseng mau jawab, sebab kalau jawab hari ini pulang babak belur. Kepada suami, beta juga tanya, apakah ada ibu-ibu yang tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga dengan baik? Pokoknya dapat gaji, dapat lihat di toko, habis selalu mengeluh, tumpung uang so habis sementara belum terima gaji. Ada keseng suami-suami? Ada? Siapa itu? Berani bilang pulang seng dapat makan. Jadi istri lebih pandai menyembunyikan kesalahan suami karena takut babak belur. Tadi kita tanya ibu-ibu dong sen jawab. Tapi suami-suami jawab. Saudara-saudara,
jemaat yang beta kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang apa yang telah terkisah ya dalam kisah ibu ini, beta merasa ada benarnya juga untuk menjadi pembelajaran yang sangat berharga dalam mengatur kehidupan rumah tangga dengan baik, sebagai jawaban iman kita untuk mempertanggungjawabkan atas berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan rumah tangga. Amin. Itu baru itu, belum lagi judi online dan sebagainya. Jadi mengatur rumah tangga dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita adalah bagian dari pertanggungjawaban iman yang Tuhan percayakan kepada kita untuk mengelola seluruh berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan rumah tangga kita di setiap waktu. Sehingga pada waktunya Tuhan melihat rumah tangga yang mana yang melakukan dan mempertanggungjawab seluruh berkat yang beta berikan. Maksudnya yang Tuhan berikan, oh rumah tangga ini setia, rumah tangga ini betul-betul bertanggung jawab atas seluruh berkat. Beta lebih buka keran untuk mendapatkan berkatnya. Tuhan juga lihat yang lain. Yang lain tuh ini rumah tangga yang ini yang setia untuk memperlakukan seluruh pertanggungjawaban berkat yang beta kasih. Oh ini rumah tangga ini beta kasih kurang berkatnya supaya dia sadar. Dan beta rasa di minggu sengsara Tuhan yang keberapa ini? Yang keenam ini, semua kita dapat mengevaluasi diri kita semua di tengah realitas kondisi bangsa yang dialami di saat ini sebagai jawaban kita terhadap penderitaan Kristus. Dan orang-orang yang setia untuk membangun kehidupan rumah tangga dan bertanggung jawab atas seluruh berkat yang Tuhan curahkan dengan penuh pertanggungjawaban, dia adalah orang yang setia memberi jawaban tentang penderitaan Kristus di kayu salib. Saudara-saudara, jemaat yang beta kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selain itu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan yang kita jalani bukan hanya sekedar untuk mengejar kedudukan, sekedar untuk mengejar kekayaan, harta dan uang. Itu bukan tujuan utama. Itu bukan tujuan hidup. Sebab ketika kita menjadikan itu sebagai tujuan hidup, maka kita bisa memutarbalikkan kebenaran menjadi ketidakkebenaran. Benar bisa jadi salah, dan salah bisa menjadi benar. Ada dua tokoh penting di dalam pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan tentang tokoh Pilatus dan Yudas. Pilatus, ketika para imam-imam kepala dan tokoh-tokoh Yahudi membelenggu Yesus dan meletakkan di hadapannya, dia tahu bahwa orang yang dihadapannya yang bernama Yesus adalah tidak bersalah. Dia adalah benar. Bahkan dalam pembacaan selanjutnya, istri sendiri memberikan pesan kepada Pilatus, jangan apa-apakan dengan orang ini sebab orang ini tidak bersalah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Oleh Pilatus. Pilatus cuci tangan. Pilatus tidak mau untuk berpihak kepada kebenaran Yesus dan membebaskan Yesus dari belenggu para imam. Mengapa Pilatus tidak mau? Pilatus tidak mau karena Pilatus takut kehilangan kedudukan dan jabatannya. Apa kedudukan Pilatus pada saat itu? Sebagai gubernur. Bayangkan jabatan yang dikejar oleh orang saat ini ya. Pileg saja orang mengejar, apalagi bupati dan gubernur itu jabatan yang dikejar luar biasa. Jabatan yang empuk.
Itu yang menjadi ketakutan Pilatus, jangan sampai ia berpihak kepada kebenaran dan membebaskan Yesus. Pada akhirnya seluruh kedudukan dan jabatan itu bisa terancam. Karena itu ia cuci tangan. Ia menyerahkan kepada para imam untuk disalibkan. Karena banyak orang yang berteriak, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Yudas menjual Tuhan Yesus. Berapa rupiah? 30 keping perak. Nilai itu kalau dikonfirmasi, nilai itu kalau disesuaikan dengan nilai sekarang, para ahli teologi punya pendapat yang berbeda. Ada yang bilang kalau dirupiahkan sekarang itu kurang lebih 5 juta. Ada yang bilang kalau dirupiahkan sekarang kurang lebih 45 juta nilainya, sebab hasil dari itu telah diberikan tanah untuk tanah pekuburan orang asing. Karena itu nilainya sedikit tinggi. Tetapi apapun yang terjadi, Yudas telah menjual Yesus. Mengapa dia menjual Yesus? Dia menjual Yesus yang pertama karena Yudas adalah seorang murid Tuhan. Ia mau menguji Yesus karena Yesus punya mujizat pada saat itu yang dia saksikan. Dia bisa memberi makan 5.000 orang, atau dia bisa membuat mujizat banyak. Dan oleh karena itu ia berharap ketika dia menjual Yesus, ia bisa mengalahkan akan penjajahan Romawi pada saat itu dengan kekuasaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ia tamak terhadap uang 30 keping perak. Dan oleh karena itu dia menjual. Tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Ketika Yesus ditangkap dan disalibkan, Yesus tidak melakukan pemberontakan apapun. Ia tetap setia untuk menjalaninya sebagai penggenapan atas firman Tuhan. Dan pada akhirnya Yudas sendiri merasa bersalah. Apa yang dia lakukan? Ia mengembalikan uang itu dan kemudian ia menggantung diri. Saudara-saudara, dua nama ini adalah nama yang menjadi alergis bagi orang-orang Kristen. Katong susah untuk menjumpai nama ini di dalam nama kita saat ini. Beta ini sudah keliling tugas dari utara sampai di sini, belum pernah beta jumpai ada nama Pilatus. Di sini yang nama Pilatus angkat tangan. Ada? Ada keseng nama Pilatus. Tapi adakah pernah dengar nama di MBD di kabupaten ini ada yang nama Pilatus? Ada? Susah toh? Ada yang nama Yudas? Agak susah karena ketong alergi. Kita ingin menghindari namanya. Tetapi sadar atau tidak, karakter dan perilaku Yudas, perilaku Pilatus sampai saat ini masih tetap bertumbuh subur. Betul kasih? Pilatus dan Yudas adalah representasi dari manusia dalam tanda kutip, bahwa perilaku dan karakter itu masih ada dan terus ada di tengah-tengah pergumulan dan perjalanan kehidupan kita dari waktu ke waktu. Suatu saat kita dihadapkan dengan sebuah pilihan untuk menentukan mana benar dan salah. Ketika kita dihadapkan dengan pilihan itu dan dalam hubungan dengan jabatan, dalam hubungan dengan kedudukan, dalam hubungan dengan harta, dalam hubungan dengan uang, kita pasti ragu untuk menentukan benar dan salah. Kita pasti ragu. Kalau beta
beta so tahu ini salah nih. Sama dengan Pilatus, beta tahu Yesus salah ini. Tapi kalau beta lakukan, beta akan menerima musibah. Itu juga. Beta tahu ini salah, beta harus berjalan pada jalan yang tidak mungkin salah. Tetapi ini menyangkut dengan hal-hal yang lain, menyangkut dengan hidup. Maka kadang-kadang sifat kita seperti Pilatus. Betul toh? Betul toh? Katong jujur saja. Kadang-kadang kita berdoa kepada Tuhan terus menerus untuk minta sesuatu. Tuhan belum kasih, katong kemudian menyesal. Bahkan kadang-kadang kalau dengan uang, katong menghalalkan segala cara. Itu Yudas. Itu Yudas. Dan apalah artinya? Kalau kita menghindari nama, tetapi meniru apa yang dilakukan oleh Yudas dan Pilatus. Tuhan menyelamatkan bukan namanya, tetapi Tuhan menyelamatkan seluruh perilaku hidup yang berkenan kepadanya. Jadi mulai hari ini, kalau ada anak yang lahir, kasih nama dia Pilatus dan Yudas. Yang penting tidak sama kelakuan. Bisa? Takolai. Yang Tuhan butuh itu bukan soal nama, tapi soal perilaku dan imannya kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu sengsara Tuhan yang ke-6 ini, kita kembali untuk mengevaluasi seluruh perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, dalam seluruh tugas dan panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita di masyarakat, di gereja ini, supaya kalau kedapatan ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan sanggup untuk mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Jangan ada yang bilang begini, Tuhan anak beta pun dosa yang terlalu berat, beta sen bisa bertobat lah sen. Dosa sebesar apapun yang mampu untuk membebaskan kita dari segala dosa. Karena itu jika di saat ini segala kesalahan yang kita buat belum ketahuan, Tuhan tahu itu. Dan Tuhan menawarkan kita untuk kembali pada jalan yang benar. Saudara-saudara yang beta kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup ini bukan hanya sekedar menyesal, tetapi harus bertobat. Kalau menyesal itu tidak sama dengan bertobat. Kalau orang menyesal, maka ada dua hal. Yang pertama, karena dia menyesal, maka ia seolah-olah menyalahkan dirinya sendiri. Ia frustrasi. Dan tidak ada pilihan yang lain. Yang pada akhirnya dia bisa menjadi orang stres, orang gila, dan bisa bunuh diri. Dan itu yang dilakukan oleh Yudas. Yudas menyesal, tapi belum tentu bertobat. Menyesal yang kedua adalah, hari ini beta menyesal. Hari ini beta salah. Tapi besok beta bisa bikin salah lagi dan beta menyesal lagi. Lusa beta bisa bikin salah lagi dan menyesal lagi. Dan oleh karena itu ada banyak pendeta yang menasihati jemaat, ini bikin salah betul-betul. So bilang menyesal padahal, so bilang bertobat padahal bikin lagi. Itu bukan bertobat, tapi itu hanya sebatas menyesal. Tapi kalau bertobat itu artinya membelakangi dosa. Bertobat itu artinya membelakangi kejahatan dan mau meninggalkannya dan mau mengikuti jalan yang benar, jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah yang disebut dengan pertobatan Kristen. Sehingga di dalam pertobatan itu bukan hanya sekedar menyesal, tetapi di dalam pertobatan itu ada sukacita.
Mengapa kita bersuka cita? Karena kita meninggalkan dosa. Mengapa kita bersuka cita? Karena kita mengikuti Yesus. Dan oleh karena itu kita tidak pilihan untuk gantung diri. Ada banyak cewek-cewek dan cowok-cowok juga gantung diri karena menyesal cintanya tidak sampai. Betul toh? Betul toh? Nah, itu karena menyesal. Tapi kalau bertobat tidak seperti itu. Karena itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang bertobat, orang-orang yang mengikuti Yesus untuk setia pada jalan salib. Jalan salib itu apa? Jalan salib itu kebenaran, jalan salib itu keadilan, jalan salib itu cinta kasih. Dan untuk menyatakan kebenaran, keadilan, dan cinta kasih, walaupun kita dihadapkan dengan ancaman, dengan tantangan, apapun, kita tetap berjalan pada jalan salib. Amin. Itu orang-orang Kristen yang bertobat. Seperti Kristus telah memikul salib, naik di Bukit Tengkorak, di tengah perjalanan ia disiksa, tetapi ia ingin mencapai Bukit Tengkorak. Dan itu yang harus kita kerjakan demi dan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Beta dari Ambon, beta lihat di jalan-jalan orang semua gantung salib dengan berwarna-warni. Beta ada di MBD ini juga ada salib di depan rumah. Bagus. Tetapi salib itu bukan hanya sekedar ditanam di depan rumah. Salib itu mesti dipikul. Sebagai jalan salib. Dan salib itu bukan musiman, datang pasca baru kita beramai-ramai. Tetapi salib itu harus menyatu dengan tubuh kita. Salib itu harus menyatu dengan darah dan daging kita. Selagi darah ini mengalir, selagi jantung ini berdenyut, salib tidak boleh lepas. Kita menderita untuk Kristus demi kebenaran dan keadilan. Dan itu yang mesti menjadi jalan kehidupan kita. Barang siapa yang takut kehilangan nyawanya, ia akan kehilangan. Tetapi barang siapa yang tidak takut kehilangan nyawanya, ia akan mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu disilakan berdiri. Di hadapan Tuhan Hakim yang adil, marilah kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Haleluya, dan kepada Yesus Kristus, Sang Yang Tunggal.
Berikan kesempatan bagi solo anak Alfa Fatlalona untuk memperdengarkan kidung pujiannya. Shalom Bapak Ibu Jemaat. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesusku, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesusku, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesusku, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih. Dan Tuhan Yesus berkati adik. Saudara, kita akan masuk dalam persembahan syukur umat. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya
Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya bagi umat ciptaannya. Marilah kita bersyukur dengan memberikan tanda syukur kita kepadanya sebagai orang-orang yang memperoleh keadilan Allah. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyikan nyanyian 2 Sabat Lama nomor 107 bait yang pertama dan seterusnya, dulu dan sekarang. Dulu cuma berkat, sekarang Allah terang. Dulu cuma rasa, sekarang pun iman. Dulu pemberian, sekarang yang memberi. Dulu kesembuhan, sekarang Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu berusaha, sekarang bersenang. Dulu berkembara, sekarang iringkan. Dulu aku beragam, sekarang Tuhanku. Dulu takut, sekarang berteduh. Tuhanku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu ku bekerja, sekarang kerjanya. Dulu ku terikat, sekarang bebaskan. Dulu niat sendiri, sekarang maksudnya. Dulu tak berani, sekarang berkuasa. Tuhanku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu tanya-tanya, sekarang pujilah. Dulu cari hormat, sekarang beri rendah. Dulu aku tolong, sekarang ialah. Dulu turun biasa, sekarang bebaskan. Tuhanku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu ku berharap, sekarang tentulah. Dulu ku mengantuk, sekarang lengkaplah. Dulu suka mati, sekarang nantilah. Dulu pengeluhan, sekarang soraklah. Tuhanku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu cuma berkat, sekarang Allah terang. Dulu cuma rasa, sekarang pun iman.
kafir. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi senap hidup dalam tanganmu. Dulu berusaha, sekarang bersenang. Dulu berkembang, sekarang iringkan. Dulu aku pegang, sekarang Tuhanku. Dulu takut, sekarang berteguh. Tuhanku serahkan hatiku padamu, lagi senap hidup dalam tanganmu. Dulu ku bekerja, sekarang kerjanya. Dulu ku terikat, sekarang bebaslah. Dulunya sendiri, sekarang maksudnya. Dulu tak berani, sekarang luasa. Tuhanku serahkan hatiku padamu, lagi senap hidup dalam tanganmu. Ya, mari kita berdoa untuk persembahan syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mohon Engkau terima dan memberkati persembahan syukur dari umat-Mu ini ya Tuhan. Dan biarlah persembahan syukur ini ya Tuhan dapat berguna untuk menata layani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Lalu hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah yang Rahmani dan Rahim, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, yang telah datang ke dalam dunia menderita, bahkan mati, guna dan ganti kami orang-orang berdosa. Di minggu sengsara Tuhan yang ke-6 ini, biarlah Tuhan menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu untuk mewujudkan hidup kami
untuk tetap setia berjalan pada jalan salib. Walaupun di tengah perjalanan hidup ini ada banyak masalah, ada banyak tantangan, ada banyak ancaman apapun, kami tetap setia mengikuti jalan kebenaran dan keadilan. Ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan, di minggu sengsara Tuhan yang ke-6 ini, kami datang kepadamu Tuhan, kami menyerahkan seluruh pekerjaan-pekerjaan yang kami geluti, baik itu di kantor, baik itu sebagai karyawan perusahaan, sebagai buruh pelabuhan, sebagai pegawai negeri maupun swasta, honor, sebagai petani, peternak, nelayan, dan semua pekerjaan yang layak dan benar di hadapan-Mu. Engkau adalah sumber segala berkat, berkatilah seluruh pekerjaan-pekerjaan kami, supaya hidup yang kami jalani saat ini, walaupun kami berada dalam krisis ekonomi, kami tidak mengeluh, tetapi kami terus bersukacita karena ada kelimpahan berkat-Mu yang Tuhan anugerahkan dalam setiap hidup dan rumah tangga kami. Ajarlah kami juga untuk bijak dan berhikmat, untuk mengatur seluruh berkat yang Engkau limpahkan, supaya kami boleh bertanggung jawab atas berkat itu dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan kami, tetapi demi untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan, di saat ini juga kami berdoa bagi gereja-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Gereja-Mu di Indonesia, gereja-Mu yang ada di Maluku dan Maluku Utara. Kami berdoa dalam berbagai event gereja yang ada di gereja Protestan Maluku, khususnya sidang-sidang jemaat maupun sidang-sidang klasis yang sementara ini berjalan. Tuhan berkenaan memberkati atas semua pekerjaan pelayanan yang kudus dan mulia ini, sehingga pada waktunya proses pelaksanaan persidangan ini akan mendatangkan kebaikan, berkat bagi kehidupan umat-Mu. Lebih khusus kami berdoa bagi pelaksanaan persidangan klasis Lemola yang ke-40 yang berlangsung di Jemaat Batu Mayau. Karena Engkau berkenan memberkati seluruh proses persidangan, ketua klasis, sekretaris, seluruh majelis pekerja klasis, seluruh pendeta yang ada di klasis ini, dan seluruh peserta, karena Engkau memberi hikmat dan memberkati seluruh proses persidangan, sehingga pada waktunya semua itu bisa dapat berlangsung dengan baik. Ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi majelis jemaat yang ada di Jemaat Yakur ini, ketua majelis jemaat, para pendeta, pelayan di jemaat, seluruh majelis jemaat, seluruh badan-badan pembantu di jemaat, pengurus wadah, pengurus organisasi, pengasuh. Tuhan berkenan memberkati semua pekerjaan ini, supaya pekerjaan yang kami lakukan ini benar-benar kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sebab kami yakin, walaupun pekerjaan ini tidak dapat upah, tapi upah besar di sorga yang Tuhan anugerahkan dalam berkat-berkat kehidupan rumah tangga
yang akan kami nikmati dari waktu ke waktu sampai dengan anak cucu. Saat ini juga kami berdoa, bagi mungkin ada yang sakit, baik yang berada di rumah sakit, di rumah-rumah, para lanjut usia, Tuhan berkenaan untuk menyatakan kuasa dan mujizat-Mu, supaya mereka yang sakit dapat dipulihkan, dikuatkan. Mereka yang lanjut usia, Tuhan memberi kekuatan iman kepada mereka. Ya Allah Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh pendukung liturgis, kantornya, pemain keyboard, kolektaan, paduan trompet. Biarlah Engkau berkenan memberkati semua pekerjaan-pekerjaan ini Tuhan. Pekerjaan untuk memuliakan Tuhan. Berkati seluruh rumah tangga mereka, berkati seluruh cita-cita mereka, supaya kehidupan mereka diberkati. Juga anak kekasih Soloh yang baru saja memperdengarkan sebagai bentuk puji-pujian kepada Tuhan, diberkatilah. Ya Allah Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan, kami juga berdoa bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ini, terutama dalam proses politik yang masih berlangsung, tetapi juga yang akan berlangsung pada tahun ini. Diberkatilah bangsa kami ini Tuhan, supaya kehidupan berbangsa kami menjadi kehidupan yang aman, nyaman, damai, dan menjadi bangsa yang maju. Merintah yang ada di kabupaten ini, Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh OPD, Tuhan berkenan memberkati, supaya mereka bijak arif untuk mengatur akan kabupaten ini ke arah kemajuan yang dinantikan oleh masyarakat. Ya Allah Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan, inilah seluruh doa kami. Kami teringat akan alam ini yang tidak bersahabat, angin, ombak, yang sampai hari ini, dan banyak perjalanan yang ditempuh harus warning seluruh kapal. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah alam ini Engkau yang menciptakannya. Alam ini pula yang Engkau berkuasa untuk mengendalikannya. Teduhkanlah alam ini Tuhan, sehingga seluruh proses perjalanan yang ditempuh baik laut, udara maupun darat bisa dapat berjalan, dan Tuhan menuntun menyertai sampai kepada tujuannya. Ya Allah Bapa, inilah kami Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami. Dan hanya kepadamu kami persembahkan seluruh kehidupan kami, sambil kami berdoa syukur doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan, datanglah kerajaan, segala kehendak-Mu di bumi. Berilah kami pada hari ini, dan benar kami akan kesana. Saudara-saudara jemaat, kita menyanyikan lagi sambil Bapak Ibu disilakan berdiri. Doa syafaat lama nomor 173 ayat 1. Itu Tuhan.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, penderitaan Yesus mengingatkan kita untuk selalu bertindak adil. Karena keadilan harus mengalir laksana sungai dan kebenaran harus bergulung-gulung seperti ombak. Maka kesejahteraan akan tumbuh laksana benih yang hijau dan buahnya lebat. Karena itu pergilah dan berjuanglah demi keadilan dan kebenaran. Maka Tuhan Hakim yang adil selalu menunjukkan kasih dan penyertaan-Nya kepada kita sesuai dengan janji berkat-Nya. Kita terima berkat. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu disilakan duduk. Mari kita berdoa syukur. Kebaktian di minggu sengsara yang ke-6 selesai. Tuhan memberkati kita semua. Salam.